Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan penggurukan tanah wakaf untuk makam Islam warga Dusun Watangrejo dengan luas tanah lebih dari 7.000 meter yang merupakan wakafnya Bapak Badrul Alam, warga Dusun Watangrejo. Serta ada banyak sekali para donatur yang warga merasa termotivasi untuk sumbangkan, baik itu berupa materi seperti uang, serta non-materi seperti tenaga, konsumsi, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Allah terima sedekah jariah panjenengan semua. Dicatat Allah sebagai amalan ibadah yang solih-solihah dengan pahala yang terus menerus. Wakaf tanah ini termasuk wakaf benda tidak bergerak yang sangat istimewa dan merupakan amalan berbagi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi penerimanya dalam jangka waktu singkat, tetapi juga berdampak secara jangka panjang. Bahkan ketika orang tersebut sudah meninggal dunia, akan mendapatkan pahala terus-menerus dan tidak putus-putus. Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan. 1. Contohnya, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan lagi. 2. Yaitu bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. 3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tata cara perwakafan tanah milik secara berurutan sudah ditetapkan dan diuraikan pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bapak, Ibu, bentuk sedekah itu bermacam-macam, seperti pembangunan infrastruktur kemanusiaan. Sebagai investasi berjangka panjang, sedekah jariah dapat berbentuk suatu infrastruktur kemanusiaan seperti tanah untuk makam, tanah untuk jalan, tanah untuk masjid, sekolahan, rumah sakit, sumur, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Apalagi kalau kita bersedekah di tempat yang kurang diperhatikan orang, sama halnya kita memberikan garam di air tawar. Sangat cocok sekali. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Badrul Alam ini. Jarang sekali loh ya, ada orang wakaf untuk makam. Apalagi warga Watangrejo pas butuh-butuhnya. Insya Allah pahalanya terus menerus dan dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua adalah sedekah ilmu pengetahuan selain sedekah infrastruktur kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah sedekah pertanian. Menanam pohon dan berinvestasi dalam sektor pertanian juga dapat menjadi salah satu bentuk sedekah jariah. Karena dengan menanam pohon dan bertani dapat memberikan manfaat ekologi dan ekonomi yang panjang bagi masyarakat di sekitarnya.
Contoh lagi sedekah program sosial. Ada juga sedekah jariah yang berbentuk program sosial. Bentuk ini biasanya muncul dari suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat karena kelaparan, kekeringan, hingga kemiskinan. Bapak Ibu, bicara tentang sosial, pikiran saya jadi kritis ke arah kemiskinan. Membahas tekanan ekonomi berarti pula kita membahas tentang kemiskinan. Siapa yang mau miskin? Siapa yang mau jadi fakir? Semua orang tidak mau menjadi fakir ataupun miskin. Dan siapa yang bisa menolong diri kita dari kemiskinan itu? Ya, diri kita sendiri. Mari kita ubah mindset atau cara berpikir kita. Berusahalah sekuat tenaga kita, sekuat pikiran kita untuk terus-menerus bekerja keras. Berusaha untuk memandirikan diri sendiri. Berusaha untuk menolong diri kita sendiri. Berusaha untuk hidup di kaki kita sendiri di dalam memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Selama kita tidak merubah cara berpikir kita, mindset kita, kita tidak akan pernah maju. Kita lapar, kita butuh makan. Kita pengangguran, kita butuh pekerjaan. Tanamkan dalam diri kita dengan jiwa kewirausahaan. Kalau kita tidak bangkit sendiri, terus-menerus kita menggantungkan dapat kerja dari orang lain dan seterusnya. Kita selamanya tidak akan pernah maju. Kita sudah masuk di Indonesia emas, Bapak Ibu. Kita ubah mindset kita. Kita membutuhkan kegiatan menghasilkan usaha atau uang demi agar kita dapat menekan pengeluaran kita, dapat menolong diri kita, demi upaya kita pula untuk menolong dan bangkit dari kemiskinan. Mungkin dengan semua belum pernah merasakan bagaimana sakitnya perut yang lapar, susahnya kita untuk bisa makan. Karena lapar, ibadah tidak bisa tenang. Karena lapar, mencari ilmu tidak bisa tenang. Karena lapar, bekerja apapun jadi terganggu. Susahnya untuk bisa mendapatkan sepiring nasi. Belum lagi kita mikir biaya pendidikan anak kita. Dan seterusnya. Meski begitu, kita adalah bangsa Indonesia. Manusia yang bermental baja. Yang bisa menghargai kesuksesan harga dari sepiring nasi. Bagi orang kaya, sepiring nasi bukan apa-apa. Tapi bagi kita orang yang susah makan, sepiring nasi adalah sesuatu. Jangan suka meminta-minta atau merendahkan diri, mendramatisir cerita agar kita bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Kita adalah bangsa yang kuat, punya potensi SDM yang bisa kita gali dan kita munculkan. Bapak Ibu, marilah kita segera berbenah. Ketika membuat sebuah kegiatan, pikirkan dampaknya. Ingatlah, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita adalah sebuah harga yang harus kita bayar. Kita punya tanggungan tidak hanya pada diri kita, tetapi juga kita harus memikirkan keluarga kita. Orang pertama yang harus kita tolong, kita selamatkan. Allah adalah pendidik kita. Melalui penciptaan hamparan alam untuk dibaca. Marilah kita berjuang. Marilah kita tadabbur Al-Quran. Marilah kita tadabbur alam. Jaga alam kita dari kerusakan yang telah menyediakan sandang, pangan, dan papan kita. Sekali lagi, kalau kita tidak segera bangkit dan berbenah dalam memperbaiki keadaan, dengan cara meningkatkan kesadaran diri secara menyeluruh bahwa seluruh aktivitas kita di alam ini dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kelestariannya. Semoga kita semua
diberikan kesadaran bahwa kita bersahabat dengan alam, maka alam akan membalasnya dengan meningkatkan kesejahteraan kita. Tapi jika kita bermusuhan dengan alam, maka alam akan membalasnya dengan bencana dan kemiskinan. Bapak Ibu, marilah kita bersedekah, terutama untuk menolong diri kita sendiri. Bekerja keras kita untuk hidup kita, tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu adalah harapan kita. Kita tahu diri, tahu posisi, dan punya rasa malu kepada Sang Pencipta. Terima kasih masih setia di channel kami. Channel yang hadir untuk menginformasikan, mengedukasi, dan memotivasi Anda.